Selamat sore, jumpa lagi bersama saya masih di seputaran tanaman vanili ya. Dan di video ini saya ingin membahas yaitu kegagalan dalam bertani vanili ya. Kegagalan dalam bertani vanili seperti apa? Jadi teman-teman harus tahu dan apa sih yang menyebabkan kegagalan petani di dalam budidaya vanili ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya di bawah ini, support terus ya channel Margunawirawan agar bisa berkembang dan memberikan video-video yang sangat bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan tanamannya tumbuh subur dan berbuah lebat ya. Jadi pembahasan kali ini kegagalan yang sangat perlu kita perhatikan ya. Apa sih kegagalannya dalam bertani vanili atau budidaya vanili ini? Jadi masih banyak yang belum tahu dan kita harus bahas ya di sini ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, kita lanjut ke videonya ya, yaitu membahas kegagalan di dalam budidaya vanili ya. Jadi apa sih kegagalannya? Jadi teman-teman itu harus perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah di saat kita melakukan penanaman ya. Jadi saat kita melakukan penanaman vanili, kita harus memilih bibit ya. Bibit itu bibit unggul, yaitu bibit yang tidak terkena penyakit busuk batang atau juga yang rajin berbuah ya, yang rajin berbuah. Jadi itu adalah kunci utama kita. Dan yang kedua adalah media tanam ya, media tanam ataupun lahan ya, itu harus tanah gembur ya, yang mengandung humus dan subur. Jadi agar tanaman kita tumbuh dengan subur ya teman-teman ya, kalau kita tidak menentukan lahan dan menanamnya tidak beraturan ataupun pada lahan yang tidak disesuaikan, itu akan menyebabkan kita gagal ya. Kemudian kalau pemilihan bibitnya kita ambil dari bibit yang terkena busuk batang, itu juga akan menyebabkan kegagalan ya. Kemudian dalam perawatan ya, dalam perawatan vanili kita harus bisa melakukan pengaturan sulur ataupun yang sejenisnya, ataupun pemberian pupuk. Apabila kita melakukannya tidak sesuai, itu juga akan menyebabkan kegagalan kita dalam bertani vanili ya. Kemudian kegagalan yang paling berat ya, itu adalah di saat vanili itu sudah mulai berbuah, tapi kita tidak bisa melakukan polinasi ataupun mengawinkan vanili ya. Jadi itulah yang akan menyebabkan kegagalan kita. Vanili itu tidak akan berbuah ataupun jadi bakal buah ya teman-teman ya. Jadi polinasi itu sangat penting, dan di video sebelumnya sudah ada ya, sudah ada videonya polinasi vanili, perawatan vanili, pemberian pupuk, itu sudah ada ya. Teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya scroll video-video dari Margunawirawan agar teman-teman tahu, dan mungkin ilmu ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua, agar kegagalan kita dalam petani vanili, apa sih penyebab kegagalannya, agar teman-teman tahu ya. Jadi pengaturan media ataupun pemberian media, pengaturan tajar itu juga sangat ya berpengaruh ya dalam kegagalan ataupun dalam keberhasilan kita. Jadi sudah ada di video sebelumnya dan teman-teman itu bisa simak ya. Dan bagaimana cara kita melakukan pengaturan sulur ya, agar vanili itu juga cepat berbuah dan bisa berbuah. Cara stressing itu sudah ada ya di video-video sebelumnya, dan teman-teman itu bisa scroll videonya ke bawah. Dan yang baru datang di channel ini,
support terus ya channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang ya. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah saat musim hujan ya. Saat musim hujan paneli itu rawan busuk batang ya. Jadi itu yang akan menjadi penyebab kegagalan juga kalau kita pemberian media ataupun pembersihan naungan itu juga penting ya, agar tanah itu tidak lembab dan tingkat kegagalan itu berkurang ya, ataupun tidak ada. Jadi semua itu perlu diperhatikan ya di dalam perawatan ataupun sebagainya, agar kegagalan itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Dan kalau saat paneli itu mulai menampakkan tandan bunga, itu kita harus melakukan penyiraman, jangan sampai paneli itu layu ataupun keriput hingga akar-akar mati, dan itu juga akan menyebabkan kegagalan ya. Kegagalan saat mulai berbuah paneli itu akan rontok ya teman-teman ya. Itu juga hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi supaya keberhasilan kita itu dalam bertani paneli dan kegagalan itu minim ya, minim ataupun tidak ada ya. Itulah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Apa sih penyebab kegagalan kita di dalam bertani paneli ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para pecinta tanaman paneli dimanapun berada ya. Oke, sekian dulu video dari saya Marguna Wirawan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua, khususnya para pecinta tanaman paneli dimanapun berada. Selamat sore, salam sukses selalu, sampai jumpa di video berikutnya.